Ya, anomali kan menurut tukang fitnah seperti saudara Husein ini, ya, penyebar kebencian dan kebohongan seperti Husein ini. Memang tukang fitnah tuh nggak punya adab, nggak punya akhlak. Silakan, Anda mau ngomong silakan. Tidak, Pak Husein yang tidak punya akhlak itu mau bicara silakan. Saya dengar saja. Silakan yang paling punya akhlak paling abang emang. Saya jerah dihukum oleh rakyat. Rakyat melakukan perlawanan terhadap narasi bohong yang Anda berikan, ya, di kotak suara. Ya, saya nggak mau capek-capek lah ya. Ngapain kita debat kusir mana yang prestasi? Faktanya rakyat mengapresiasi kinerja Pak Prabowo ya dalam setiap lembaga hasil survei selama 5 tahun terakhir ya. Itu Pak Prabowo selalu yang tertinggi. Apakah Mas Husein akan mengatakan oh rakyat nggak cerdas, sayalah yang cerdas? Ya silakan, orang-orang seperti Anda ini ya yang akan berhadapan dengan rakyat. Nggak ada masalah juga, ini bagian dari demokrasi. Demokrasi juga mengakomodir hal-hal yang busuk juga diakomodir oleh demokrasi. Itu diperbolehkan untuk hidup pikiran-pikiran busuk seperti Anda gitu. Ini ngeri banget Bang Habib dari tadi ngomel-ngomel. Saya sebetulnya merindukan Bang Habib seperti ini di DPR misalnya. Yang ngeri itu dia misalnya Bang Habib sekeras ini misalnya bertanya kepada presiden, di mana kawan saya Wiji Tukul? Kan kawannya Bang Habib. Di mana kemudian anaknya Pak Payan Sihaan namanya Asep Ucok Munandar? Jasadnya tidak ada, orangnya tidak kembali. Nggak galak dia kalau urusan begitu. Biar masyarakat sipil kritik, jadi, fitnah, Anda ini orang kemudian dihukum. Saya mau ingatkan Bang Habib tahun 98 itu bekerja Bang Habib tahun 98 itu mendorong Pak Harto untuk turun. Padahal Pak Harto pada saat itu, elektabilitasnya tinggi sekali. Semua rakyat bilang Pak Harto bagus kok, tapi Bang Habib konsisten tahun-tahun itu bilang Pak Harto harus turun. Oh lain. Apakah Bang Habib waktu itu juga bilang tukang fitnah? Mungkin dia bilang dulu di tukang fitnah sama Pak Harto juga sama gengnya kali. Sekarang zaman Pak Harto, Bos. Gitu Bang. Lain kali bisa lebih keras untuk minta tanya Wiji Tukul ada di mana. Kasihan anaknya Fajar Merah Bang, nanti bapaknya pulang. Kawan abang itu. Ya, paslon yang Anda cecar malah menang. Gitu kan. Kawan abang itu Wiji Tukul. Coba berani nggak Bang? Kalau nanti Gerindra kan di pemerintahan nih, coba cari Wiji Tukul Bang. Hanya untuk nafkahi keluargamu gitu loh. Maksudnya? Apa sih? Loh iya, Anda dapat pendapatan dari mana? Dari menjual perkara-perkara ini gitu loh. Oke. Buktinya apa Bang? Jangan seperti itu. Nggak, buktinya mana? Jangan seperti itu. Anda bekerja. Bukan, ya, saya minta Anda sebagai wakil rakyat. Anda kan dapil Jakarta sebagai wakil rakyat. Coba dong teriak. Mana kawan saya Wiji Tukul? Kan kawan Anda. Belum pulang sampai hari ini. Berani nggak? Pernah nggak Anda ngomong begitu? Nggak pernah. Giliran membela Prabowo, membela pemerintahan, Anda kencang sekali. Kenapa Anda seperti itu, Bang? Saya mempertanyakan etik Bang Habibur Rahman. Mensejahterakan bangsa ini. Iya. Kenapa nggak tanya teman Abang Wiji Tukul nggak pulang sampai sekarang? Kan teman Abang itu. Relevansi nanya ke Pak Prabowo. Ya karena Pak Prabowo dalam dokumen DKP itu dikatakan bahwa dia menculik. Kalau ada peristiwa penculikan yang lain, makanya orang seperti Anda ini hanya akan debat kusir. Saya nggak akan layani orang seperti Anda. Kita kulit seperti Anda tuh nggak ada harganya di mata rakyat. Anda sama kayak Abang juga anggota DPR tapi nggak berani ngomong begitu. Gambilan pemerintah. Rajin. Baik. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita lihat bagaimana dengan rapat paripurna DPR kemarin yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2024. Nah, ini rapat setelah pemilu 2024. Maka ada hal yang menarik di dalam rapat ini, di mana Puan dan Cak Imin kompak tak hadiri rapat paripurna DPR setelah pemilu 2024. Kemudian 285 anggota DPR absen. Nah, ada apa? Kenapa Puan dan Cak Imin ya bisa kompak tidak hadir di dalam rapat paripurna DPR ini? Ya, kemudian bukan hanya Puan dan Cak Imin, tetapi ya 285 anggota DPR absen di dalam hal ini. Padahal ini adalah momen untuk membahas bagaimana dengan hak angket yang sering digulirkan, yang sering diangkat isu selama ini. Ya, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar Cak Imin tak hadir dalam rapat paripurna DPR RI ke-13.
Puan dan Cak Imin tampak tidak hadir di tengah isu hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 bergulir di sejumlah partai. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023-2024 yang digelar Selasa 5 Maret 2024 itu hanya dihadiri oleh 3 pimpinan DPR RI. Ketiganya adalah para wakil ketua Saitu Sufmi Adasko Ahmad, Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gobel. Kemudian marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI yang akan saya wakili, ujar Dasko dikutip dari YouTube TV Parlemen. Ya, selain itu berdasarkan absensi Sekretaris Jenderal DPR RI, rapat paripurna itu dihadiri oleh 164 orang dan izin 126 orang. Sebanyak 285 anggota DPR absen, termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres, ya, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Nah, itu teman-teman tentang kehadiran, ya, dari rapat paripurna kemarin yang diadakan di DPR, rapat paripurna DPR. Tentu Puan dan Cak Imin punya alasan tertentu, ya, hingga tidak hadir di dalam rapat paripurna tersebut. Sebenarnya harus hadir sebenarnya karena ini adalah untuk membahas bagaimana dengan hak angket yang ada di DPR, ya, hak angket DPR yang sering digulirkan atau yang dimunculkan oleh capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, teman-teman, nomor urut 1 juga atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung hal ini juga, mendukung dengan digulirkan hak angket yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Nah, bukan hanya Anies Baswedan yang setuju dengan hak angket ini, tetapi ya, partai pengusung Anies juga setuju dengan hal ini. Ya, ada 3 partai pengusung Anies, dan kita tahu juga bahwa Surya Paloh telah pernah memberikan satu statement mengatakan bahwa hak angket itu harus dilakukan di DPR karena itu adalah hak. Tentu kalau hak itu tidak dipergunakan dengan baik, maka itu hal yang merugikan. Ya, karena itu juga hak angket ini dilakukan untuk mengevaluasi dari hasil pemilu tahun 2024 ini. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dibenahi untuk pemilu-pemilu tahun 2029 nanti. Nah, 3 partai pengusung Anies dukung hak angket pemilu curang usulan Ganjar. 3 partai pengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Partai Nasdem, PKB, dan PKS siap mendukung hak angket di DPR terkait mengusut kecurangan pemilu 2024 yang didorong capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kemudian pernyataan itu disampaikan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim usai pertemuannya dengan Sekjen PKS, ya, Abu Bakar Al-Habsyi, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Pertemuan digelar kurang dari 1 jam di Nasdem Tower Kamis 22 Februari petang. Ya, semangat kami seperti semangat yang dinyatakan oleh Pak Anies. Ya, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan hak angket, kata Hermawi dalam jumpa pers usai pertemuan. Kemudian Hermawi menyebut Nasdem dan 2 partai koalisi Amin telah siap dan bahkan telah mengantongi data yang akan menjadi bukti dugaan kecurangan pemilu di Pilpres tahun 2024 ini. Hermawi mengatakan pihaknya menginginkan kebenaran dalam pemilu dan Pilpres 2024. Dia menegaskan siap bersekutu dengan siapapun untuk menegakkan hal itu. Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang memiliki itikat baik
untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia, katanya. Kemudian Ganjar sebelumnya mengusulkan agar dua partai pengusungnya di DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dan dugaan kecurangan pemilu. Dia pun mengajak partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk mendorong hal yang sama. Namun begitu hak angket baru bisa diusulkan secara resmi pada awal Maret mendatang usai masa reses DPR. Jika digabungkan antara partai pengusung Ganjar dan Amin, hak angket telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Total jumlah kursi dari 5 partai tersebut telah melewati 50% kursi di DPR. Nah teman-teman, itulah hak angket yang sering digulirkan, yang sering diangkat isunya, dan tentu kita masyarakat Indonesia terus memantau hal ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.